Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dahnian Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam video ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di sekolah sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa yang pertama, pendekatan pembelajaran berpusat pada guru dan posisi guru selalu di depan. Dalam proses pembelajaran, saya melaksanakan pembelajaran dengan metode ceramah dan peserta didik melakukan aktivitas sesuai arahan saya sebagai seorang guru. Guru selalu memberi perintah dan peserta didik harus mematuhi perintah tersebut. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada pencapaian materi. Saya mengutamakan aspek kognitif siswa saja yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran, padahal masih banyak aspek-aspek lain yang perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga, saya percaya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, memberikan hukuman adalah cara yang paling efektif. Dan yang keempat, dalam proses pembelajaran, saya mengutamakan peserta didik yang unggul dan berprestasi. Saya kurang memahami perbedaan potensi dan kemampuan di antara mereka. Setelah mempelajari modul 1.1, ada banyak yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya. Di antaranya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Hal ini memberi ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai kemampuan, kebutuhan, dan gaya belajarnya. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru berperan sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran dan menggunakan pendekatan yang beragam, sehingga peserta didik lebih aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apa saja yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai sumber belajar, dan peserta didik dibebaskan belajar dari sumber apa saja. Tugas guru memberikan tuntunan mana yang baik dan mana yang buruk, agar peserta didik tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, menghargai setiap perbedaan yang ada pada peserta didik. Pada dasarnya, setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain, baik dari segi kebutuhan, kemampuan, gaya belajar, potensi, dan bakat. Adapun yang berubah dari perilaku saya yaitu yang pertama, merancang pembelajaran secara menarik dengan menggunakan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga dapat meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai kemampuan dan gaya belajarnya masing-masing, tanpa menjatuhkan hukuman yang dapat merusak bakat dan karakternya. Dan yang ketiga, memupuk kreativitas peserta didik sesuai bakatnya, karena setiap peserta didik memiliki bakat dan minat masing-masing yang harus dikembangkan agar mereka memiliki bekal hidup di masa depan. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta didik, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal, menerapkan konsep trilogi pendidikan, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti, menerapkan pembelajaran yang menuntun bukan menuntut, dan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, menambah rasa cinta saya terhadap dunia pendidikan, dan profesi saya sebagai seorang guru senantiasa terpatri dalam hati saya. Saya berharap semoga pendidikan di Indonesia ini semakin maju dan mencapai kesuksesan, sehingga dapat mendidik anak-anak generasi bangsa
yang berpengetahuan, berkarya, berkarakter, dan berakhlak mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan